Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok materinya manajemen sumber daya manusia pengintegrasian. Kepada pemateri, saya persilakan. Pada moderator, langsung saja dari kami tentang pengintegrasian, metode pengintegrasian tenaga kerja. Pengintegrasian tenaga kerja adalah proses menggabungkan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Beberapa metode yang diterapkan dalam pengintegrasian tenaga kerja adalah yang pertama, yang kelima, evaluasi dan umpan berkala. Tantangan dalam pengintegrasian tenaga kerja: 1. Perbedaan nilai dan budaya. 2. Kurangnya dukungan dari manajemen atau lapangan kerja. 3. Komunikasi yang efektif. 4. Resistensi terhadap perubahan. 5. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Strategi efektif untuk mengintegrasikan tenaga kerja baru. Inklusif. 3. Mendorong komunikasi yang terbuka. 4. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. 5. Menyesuaikan budaya kepemimpinan dengan kebutuhan karyawan. Fasilitasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan berbasis ekonomi. Yang kedua, program pengembangan keterampilan. Yang ketiga, workshop dan seminar berkala. Keempat, evaluasi dan feedback secara berkelanjutan. Kesimpulan, pengintegrasian tenaga kerja merupakan proses penting dalam memastikan keberlanjutan dan produktivitas organisasi. Terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, mulai dari orientasi karyawan, mentorship, sehingga pelatihan, evaluasi, dan berkala. Namun, tantangan seperti perbedaan budaya, komunikasi yang kurang efektif, dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Baik, inilah presentasi kami dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kami dari kelompok tengah untuk berpresentasi tentang pemeliharaan tenaga kerja. Kepada pemateri saya silakan. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan dan berpedoman pada peraturan internal dan eksternal. Asas-asas pemeliharaan karyawan. 1. Asas-asas manfaat dan efisiensi. 2. Asas kebutuhan dan kepuasan. 3. Asas keadilan dan kelayakan. 4. Asas peraturan legal. 5. Asas kemampuan perusahaan. Pentingnya dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah manusia yang yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar. Kegiatan pemeliharaan tenaga kerja. Kegiatan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia bertujuan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Sumber daya manusia akan terdorong. Metode pemeliharaan. Yang pertama, pemilihan metode pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer harus menerapkan metode yang sesuai dan efektif. Metode pemeliharaan antara lain, yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi sangat diperlukan dan berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Insentif. Menurut Hasibuan, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu atas prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas. Program kesejahteraan dan karyawan.
Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja menurut Hasiban, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau materi dan non material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuan kesejahteraan: yang pertama, meningkatkan kesetiaan dan ketenangan karyawan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta meningkatkan kesehatan. Program kesejahteraan ekonomi, keamanan ekonomi para karyawan. Jenis-jenis program ini antara lain: yang pertama, pensiun. Pensiun diberikan baik. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab setiap kelompok satu pertanyaan. LPM 12.372. Pertanyaan saya ada di slide keempat tentang penyelenggaraan karyawan. Pertanyaan saya, dari kelima asas tersebut, asas mana yang paling penting dan mengapa asas itu tersebut? Dari kelima asas tersebut, serigala sudah itu kami dari kelima asas tersebut, asas mana yang paling penting untuk penyelenggaraan karyawan? Ini kami soalnya asas-asas pemeliharaan tenaga kerja dan asas mana yang paling penting bagi karyawan. Di sini kami memilih asas kebutuhan dan kekuatan. Biasa dikatakan paling penting dari sudut pandang karyawan, karena alasannya karyawan bekerja bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan. Teman-teman, suatu kesempatan yang bisa di sini kami akan mempresentasi hasil diskusi kami. Materinya tentang pengutusan kerja. Kepada pemateri, saya mempersilakan. Pengertian PHK, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah salah satu hal dalam dunia ketenaga kerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya kerjaan kerja tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusahanya, karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut, sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tersebut. Jenis PHK. Ada beberapa jenis PHK antara lain itu menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Yang pertama, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. Yang kedua, peleburan penggalungan perubahan status. Yang ketiga, pekerja meninggal dunia. Yang keempat, pekerja makin 5 hari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja bersama, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. D. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. E. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi
teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. PHK atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Pada umumnya, karyawan mengajukan permohonan berhenti karena beberapa alasan antara lain pindah bekerja di perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, kami minta pertanyaan dari Abang Yosef. Mengapa harus ada pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan? Pemutusan hubungan kerja terkadang diperlukan dalam perusahaan karena beberapa alasan. Yang pertama, alasan ekonomi. Alasan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, kesulitan keuangan atau kerugian yang dialami perusahaan. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan. Yang kedua, alasan operasional. Yang pertama, penggunaan teknologi baru yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan model bisnis atau strategi perusahaan. Yang ketiga, penutupan sebagian atau seluruh unit bisnis. Yang berikut alasan terkait karyawan. Yang pertama, pelanggaran disiplin atau ketentuan dalam perjanjian kerja. Yang kedua, kinerja yang tidak memenuhi standar setelah diberi kesempatan perbaikan. Yang ketiga, Mungkin ada kurang. Baik, mungkin hari ini saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih.